Nah, oke. Kita lanjut ke materi yang penting banget Bapak Ibu. Ini materi yang mungkin hampir 70% atau 80% orang tidak lakukan. Presentasinya banyak, presentasinya rajin, tapi follow up jarang dilakukan. Yang saya bilang tadi, ibarat menanamnya rajin tapi nggak pernah panen, kan sayang Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda yang presentasi, orang yang follow up. Joinnya ke siapa? Ke orang lain. Jadi Anda harus lakukan follow up terus Bapak Ibu. Ya, ini yang penting Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya daftar nama buat janji presentasi, yang sekarang adalah mengenai follow up Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Follow up ya. Closing dan 3 poin menjadi ahli merekrut. Nah, materinya ini Bapak Ibu. Jadi follow up, closing, dan tambahan bonus kalau waktunya cukup. Nanti saya akan bahas mengenai 3 poin menjadi ahli merekrut. Ya, oke. Follow up. Ya, follow up adalah sebuah proses yang dimulai setelah presentasi. Presentasi mungkin 30 menit, 45 menit, maksimal 60 menit. Anda cerita tentang bisnis ini. Lalu setelah itu Anda buat janji follow up, ataupun jika masih ada waktu ya, langsung Anda follow up malam itu juga. Saat itu juga ya, karena yang lebih efektif ya follow up itu langsung Bu, mumpung masih panas. Mumpung masih ibarat tempala besi selagi panas. Nah, itu potensinya lebih bagus. Tapi kalau memang orang itu terbatas waktunya, buat book waktu untuk janji follow up, bertemu lagi ya. Jadi follow up itu sebuah proses yang dimulai setelah presentasi. Oke. Nah, prinsip-prinsip follow up, nah ada dua Bapak Ibu ya. Pertama, membantu prospek mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi follow up itu tujuannya adalah membantu prospek mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Jadi ketika Anda presentasi itu Anda sudah memberikan informasi yang benar Bapak Ibu. Anda jelaskan profil perusahaannya, Anda jelaskan produk-produknya, Anda jelaskan juga marketing plan dan juga support sistemnya, bahkan komunitasnya Bapak Ibu. Ya, jadi dengan adanya follow up tujuannya adalah membantu prospek mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tadi Anda sampaikan di presentasi. Tentunya dengan cara yang benar tadi Bapak Ibu presentasinya. Betul nggak? Nah, yang kedua adalah membantu prospek Anda menjalankan bisnis dengan benar. Jadi begini Bapak Ibu, follow up itu ada dua. Follow up sebelum join dan follow up setelah join. Nanti kita bahas juga. Jadi orang banyak kan follow up sebelum join rajin, tapi setelah join dia lepaskan, dia lupakan, dia tinggalkan, dia cari lagi orang. Jangan Bapak Ibu. Follow up tuh ada dua. Follow up sebelum join dan setelah join. Setelah join bahasa follow up diganti startup. Ini yang harus Anda lakukan, dan kadang-kadang suka lupa. Udah dapat bonus sponsor yang saya bilang tadi, karena niatnya hanya ngejar bonus sponsor atau bonus pasangan, join selesai. Join selesai. Jangan Bapak Ibu. Siapa tahu orang itu orang yang bagus, tapi karena dia tidak tumbuh di lahan yang subur, akhirnya dia hilang Bapak Ibu. Gara-gara Anda nggak melakukan follow up. Betul nggak? Sebagus apapun orang, kalau lahannya cara Anda mengelolanya nggak bagus, nggak tumbuh Bapak Ibu. Jadi pentingnya ya follow up itu adalah membantu prospek Anda menjalankan bisnis ini dengan cara yang benar. Nah, jadi dua poin ya, prinsip follow up ada dua, yaitu membantu prospek mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, dan juga membantu prospek bagaimana caranya menjalankan bisnis chip dengan benar. Itu yang penting. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, ingat 10% di bisnis ini yang Anda tawarkan pasti join, 10%. Mungkin teman Anda, teman baik Anda, tetangga Anda, teman Anda, sahabat, saudara, ataupun 10% pasti join. Tetapi Anda jangan lupa, 10% juga pasti tidak join. Siapapun yang Anda ajak, dia nggak akan join. Ya, mungkin Anda ajak Pak Wandi, Anda ajak upline Anda, Pak Leo, Anda ajak mungkin Pak Ujang, atau mungkin Anda ada Pak Rudi, ya Pak Lili. Mungkin cara Anda yakin, wah pasti join. Kalau orang negatif, yang saya bilang tadi di awal, orang negatif sampai kapanpun dia nggak akan pernah join Bapak Ibu. Itu ada 10% di luaran sana. Jadi Anda nggak usah kaget. Ya, sekalipun kita ajak Pak Heri ini owner chip, kita ajak buat ketemu, dia negatif, nggak join Bapak Ibu. Ini udah pasti ada, dan Anda nggak usah kaget. Ya, ini udah hukum alam Bapak Ibu. Ya, nah
80% tergantung follow up. Nah, 80% ini tergantung bagaimana cara Anda melakukan follow up. Yang saya bilang tadi, follow up itu sebelum join, Anda juga harus rajin follow up. Sampai kapan? Sampai orang itu join, Bapak Ibu. Mungkin, tapi jangan terlalu ngejar terus, ya. Tetap ada beberapa saat nanti Anda follow up lagi, lalu beberapa minggu lagi follow up lagi, sambil tetap ada jalan bangunkan bisnis Anda. Jadi 80% di luar sana itu tergantung follow up Anda. Makanya follow up ini adalah suatu hal yang sangat penting yang harus Anda lakukan. Karena sifat dari follow up wajib hukumnya, bukan opsional atau pilihan, Bapak Ibu. Jadi follow up itu bagaimana? Wajib harus Anda lakukan. Karena kalau Anda, yang saya bilang tadi, kalau Anda tidak follow up, Anda seperti menanam nggak pernah panen gitu loh. Anda presentasi banyak tapi nggak follow up. Sayang, Bapak Ibu. Yang memanen orang lain, rugi dong. Kita yang nanam, yang panen orang lain. Jangan, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda presentasi, langsung Anda follow up. Nggak bisa hari itu, besoknya. Nggak bisa itu, besoknya lagi. Maksimal berapa hari? Nanti kita jelaskan ya. Jadi Bapak Ibu, pentingnya kita melakukan follow up. Jadi follow up tujuannya presentasi, presentasi tujuannya untuk mendapatkan follow up. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Siklusnya ya. Ini yang paling penting ya. Nah, tadi siklus kerja kita ingat, daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Ini siklusnya Bapak Ibu. Daftar nama, lalu Anda buat janji, dan Anda ketemu presentasi, setelah presentasi Anda follow up. Follow up tujuannya untuk apa? Mendapatkan daftar nama. Setelah daftar nama buat apa? Janji, buat janji, lalu presentasi. Ini aja siklusnya Bapak Ibu. Ya, daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Follow up untuk dapatkan daftar nama lagi, lalu buat janji lagi, presentasi. Itu saja siklusnya Bapak Ibu. Siklus kerjanya BC Chip ini aja Bapak Ibu. Dan untuk memudahkan Anda didukung oleh sistem yang menyediakan alat bantu, buku, audio, video, dan pertemuan, dan juga training Bapak Ibu. Jadi inilah siklus kerja di BC Chip. Ya, siklusnya buat daftar nama, buat janji, presentasi, follow up, buat daftar nama lagi, dapatkan janji lagi, lalu buat presentasi, dan seterusnya. Dan didukung oleh sistem yang memudahkan Anda melakukan duplikasi. Jadi ketika tim Anda melihat Anda bekerja seperti ini, lalu terjadi duplikasi, maka bisnis Anda akan berkembang dengan cepat, Bapak Ibu. Ya, inilah siklus kerja di bisnis Chip. Oke? Nah, lakukan follow up maksimal 3 hari setelah presentasi. Ya, jadi saya bilang tadi, besok dia belum bisa janji, lusanya terakhir maksimal 3 hari. Kenapa Pak Denny harus maksimal 3 hari? Karena ada istilah tempala besi selagi panas. Besi kalau lagi panas gampang nggak dibentuknya? Gampang Bapak Ibu. Mumpung orang lagi semangat mendengarkan presentasi Anda, melihat peluang di bisnis itu begitu besar di pikirannya, Anda harus segera follow up. Ya, nanti gimana cara follow up, apa teknisnya, nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu. Hari ini kita kupas lengkap tentang bagaimana caranya follow up. Wah, ini keren Bapak Ibu materinya ya. Jadi jangan sekaligus Anda juga bisa follow up pasangannya, suaminya, istrinya ya. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu, suaminya udah semangat, tapi istrinya nggak tahu, Anda nggak presentasi dan Anda nggak follow up, akhirnya istri yang negatif, suami yang tadi semangat jadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jadi penting sekali Anda melakukan follow up pasangannya. Ya. Sama halnya Anda juga harus presentasi pasangannya Bapak Ibu. Ya, jangan hanya suaminya atau istrinya yang ada presentasi, tapi kedua-duanya harus Anda presentasi, kedua-duanya harus Anda follow up. Nah, ini langkah-langkah follow up Bapak Ibu. Yang pertama tanya jawab, yang kedua gali impian, yang ketiga gali daftar nama ya untuk mendapatkan janji presentasi. Ingat ya, gali daftar nama tujuannya untuk mendapatkan janji presentasi ya. Dan yang keempat adalah promosi. Jadi ini 4 langkah yang Anda lakukan di dalam melakukan follow up. Tanya jawab, gali impian, gali daftar nama, dan promosi. Oke, kita bahas satu-satu. Tanya jawab. Nah, Anda harus bisa bedakan antara pertanyaan dengan pernyataan. Nah, pertanyaan seperti apa? Pak, bisnisnya ada berapa paket? Ya, Pak, kalau join ada berapa paket? Itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Pak, boleh nggak saya gunakan rekening istri saya? Itu pertanyaan atau pernyataan? Pertanyaan. Kalau, wah, saya sibuk, kayaknya nggak bisa deh, saya jangan ambil di sini. Itu pertanyaan atau pernyataan? Itu pernyataan, Bapak Ibu. Jadi, Anda harus bisa bedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau pertanyaan gimana? Anda jawab. Pak,
boleh nggak saya joinnya pakai kartu kredit? Anda harus jawab. Ya, kalau memang perusahaan Anda membolehkan menggunakan kartu kredit, Anda jawab. Tapi kalau tidak pun Anda tetap jawab. Itu pertanyaan, wajib dijawab. Tapi kalau pernyataan, wajib nggak dijawab? Tidak, Bapak Ibu. Bila perlu, iyain aja. Ya, nah ini jadi Anda harus bisa membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Oh, ini bisnis ilegal nih. Wah, itu apa? Pernyataan. Wah, bisnis ini bakal jenuh. Ah, bisnis chip udah lama, udah 6 tahun yang lalu. Wah, ngacau dia. Walaupun mungkin dia salah, tapi Anda jangan debat. Ya, ingat, jangan berdebat. Jangan dikonter omongannya. Diamin aja, iyain aja. Oh, gitu ya, Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Ah, itu ya seru nih Bapak Ibu ya. Wah, ini zaman sudah berubah, kayak bisnis seperti itu udah nggak bisa dipakai, Pak. Tidak cocok lah. Ya memanfaatkan teman kan, ini kan saya sibuk, tidak didukung oleh keluarga. Ini pernyataan-pernyataan yang nggak perlu Anda jawab. Cukup apa? Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu apa lagi, Pak? Biasanya Bapak Ibu, pernyataan ini adalah alasan orang untuk menolak. Jadi nggak perlu ada tanggapi dan nggak perlu ada debat. Ya, jadi ketika orang bilang, oh ini bisnis ilegal, kata siapa paling ilegal? Jangan sembarangan. Wah, nggak perlu Bapak Ibu. Banyak orang berdebat dengan prospeknya. Walaupun Anda menang, kalau Anda berdebat, dia nggak suka sama Anda. Karena pada dasarnya manusia nggak suka didebat, Bapak Ibu. Makanya di sini Anda bukan cari musuh. Tapi bagaimana caranya Anda orang senang pada diri Anda. Makanya hindari perdebatan. Ketika orang melakukan pernyataan, Anda nggak perlu debat. Anda nggak perlu bantah. Iyain aja. Selain itu apa lagi, Pak? Selain itu apa lagi, Pak? Oh, ini kayaknya bisnisnya produknya mahal-mahal nih. Ah, selain itu apa lagi, Pak? Wah, kayaknya saya susah, Pak, jalan bisnis ini. Oke, Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Itu saja, Pak. Nggak usah didebat, nggak usah dilawan, nggak usah dibantah. Karena ini hanyalah alasan-alasan orang untuk menolak. Kadang-kadang ini pun belum tentu alasan yang sebenarnya. Bisa saja alasan sebenarnya belum dia ungkapkan. Aduh Pak, saya kayaknya kalau jalan kami ini gengsi deh Pak. Ya itulah kadang-kadang hal-hal yang kadang-kadang kita suka terpancing untuk berdebat Bapak Ibu. Ini pernyataan. Pernyataan nggak perlu dijawab. Tapi kalau pertanyaan wajib Anda jawab. Ya. Jadi Anda harus bisa bedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Oke? Oke ya. Nah, jadi Bapak Ibu, abaikan pernyataan, abaikan, nggak perlu didebat, ya nggak perlu dibantah. Ya. Nah, itu tadi jangan berdebat, karena kalau berdebat, Anda cari musuh. Ya ingat di bisnis ini kita lagi nyari teman, lagi nyari partner. Jadi harus bisa menyenangkan orang lain. Orang ngasih pernyataan apapun, senegatif apapun, lupakan, jangan didebat, abaikan. Oke Pak, selain itu apa lagi? Nah, itu istilahnya teknik kupas bawang. Nah, Bapak Ibu, selain Anda berdebat, ketika ada orang melakukan pernyataan, Anda gunakan teknik feel, felt, dan found. Apa maksudnya pada ini Bapak Ibu? Feel itu artinya merasakan saat ini. Ya, felt adalah pernah merasakan. Dan found Anda menemukan. Pihak ketiga biasanya kita jadikan contoh Bapak Ibu. Ya, nah ini contohnya gini Bapak Ibu. Ketika orang bilang, wah Pak, saya sibuk Pak, kayaknya saya nggak bisa deh Pak. Kayaknya sulit saya menjalankan bisnis chip Pak. Ya, sering nggak ada temuin? Mungkin Anda pernah bertemu orang seperti itu. Waduh, kayaknya gue sibuk bro. Gue susah jalan bisnis chip. Waktu gue nggak ada. Ya, nah Anda nggak perlu bantah, Anda nggak perlu debat. Cukup Anda memberikan empati. Wah, saya bisa mengerti. Bapak pasti sibuk. Seorang direktur, seorang manajer, seorang pengusaha seperti Bapak pasti sibuk Pak. Ya, nah ini kita merasakan, jadi kita itu empati atas apa yang diucapkan Bapak Ibu. Nggak perlu debat. Ingat, feel, felt, dan found. Ini teknik yang keren banget Bapak Ibu. Ya, lalu setelah Anda melakukan feel, ya Anda lakukan felt. Saya dulu juga pernah melihat ada orang yang sibuk, kayaknya nggak bisa deh jalan ini. Saya dulu berpikir seperti itu Pak. Kayaknya orang sibuk nggak bisa deh jalankan bisnis chip. Itu felt. Ya, jadi ingat, Anda ketika ada orang memberikan pernyataan, jangan didebat. Anda ikutin, Anda berikan empati. Kalau orang ya bikin loh, secara biologis, kalau orang diberikan empati, orang seneng nggak? Seneng, dia merasa dihargai gitu loh. Apalagi merasa, oh ini orang baik banget sih, kok bisa sampai bisa memahami apa yang saya rasakan. Nah itu secara biologis orang akhirnya senang sama Anda Bapak Ibu. Ya, jadi Anda jangan debat.
Jangan bantah. Oh, siapa bilang Pak sibuk? Banyak kok yang bisa sibuk. Ah, nggak begitu Bapak Ibu. Kalau Anda debat, dia nggak suka sama Anda, selesai Bapak Ibu. Walaupun bisnis chip bagus, bukan bisnisnya yang dia nggak suka, tapi Andanya yang dia nggak suka. Akhirnya membuat orang itu nggak mau join dengan bisnis chip, bukan karena bisnisnya, tapi karena Andanya yang nyebelin, Andanya yang jengkelin, yang membuat orang nggak suka sama Anda, karena Anda debat orang itu. Ingat, jangan berdebat. Lakukan teknik feel, felt, dan found. Ya, jadi Anda berikan empati pada orang itu. Nah, jadi saya mengerti Bapak pasti sibuk. Anda seorang direktur kah, Anda seorang pengusaha, kepala apa, ya, kepala apa gitu. Nah, jadi Anda bisa merasakan apa yang dirasakan, lalu Anda sampaikan bahwa saya juga dulu berpikir gitu Pak. Kayaknya orang sibuk nggak bisa deh sukses di chip, nggak bisa deh jalan bisnis chip. Tapi Pak, nah ini yang terakhir found. Sampai akhirnya di pertemuan saya melihat ada seorang kepala lapas yang sibuknya luar biasa, dia bisa sukses Pak di chip Pak. Nah, atau mungkin saya bisa melihat seorang direktur Pak, dia bisa sukses Pak di bisnis ini. Jadi fun. Karena empati ini membuat orang akhirnya respect pada Anda Bapak Ibu. Anda nggak debat dia, tapi justru Anda empati, orang akan respect pada Anda Bapak Ibu. Itu yang harus Anda lakukan. Gunakan teknik feel, felt, dan found. Jangan berdebat. Ingat, kita cari teman, cari kawan, bukan cari lawan. Oke? Nah, gunakan teknik ini Bapak Ibu ya. Nah, tadi kita sudah bahas tanya jawab ya. Kalau pertanyaan Anda jawab, kalau pernyataan abaikan ya. Oke. Lalu yang kedua, nah ini gali impian. Kita tadi bahas di materi minggu lalu, kenapa Anda perlu impian? Ya, yang pertama di bisnis ini modalnya kecil dari 700.000 sampai 17,5 juta. Kapanpun Anda bisa berhenti. Itu pun modal 17,5 juta, Anda dapat produk. Bahkan saat ini lagi promo nih. 17,5 juta, Anda dapat jalan-jalan gratis senilai 8 juta ke Thailand 3 hari 2 malam. Ya, dapat produk 60 piece, 60 box, luar biasa dengan harga yang sama 17.500. Artinya Anda berhenti pun Anda nggak rugi Bapak Ibu. Jadi karena modalnya kecil, orang gampang untuk berhenti di sini. Lain ceritanya kalau bisnis ini modalnya 500 juta, 2 miliar, atau mungkin bisnis ini sampai-sampai harus menggadaikan sertifikat rumah Anda. Anda nggak perlu impian, pasti Anda bakal berjuang mati-matian karena jaminannya rumah Anda atau jaminannya modalnya gede. Tapi karena bisnis ini modalnya kecil, Anda harus punya alasan kenapa Anda harus berjuang di bisnis ini, yaitu impian Anda Bapak Ibu. Makanya penting Anda menggali impian di bisnis ini. Ya, kenapa ya tadi? Alasannya modalnya kecil, yang kedua tidak ada bos. Ya, upline Anda bukan bos Anda. Upline Anda partner Anda, Bapak Ibu. Di bisnis ini nggak ada atasan bawahan. Yang ada atasan bawahan cuma di Tanah Abang, Bapak Ibu ya, digantung. Atasannya berapa, bawahannya berapa. Bukan itu Bapak Ibu. Di bisnis ini nggak ada atasan, nggak ada bos. Bos Anda siapa? Impian Anda. Jadi makanya pentingnya Anda ketika follow up, gali impian. Karena kita mau mencari orang yang aktif. Orang yang aktif dari mana? Orang yang tahu bahwasannya chip adalah solusi bisnis ini bisa mewujudkan impiannya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau Anda gali impiannya, orang itu akan terpacu untuk bergerak Bapak Ibu. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menggali impian prospek kita Bapak Ibu. Oke? Ya. Ya tadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan Anda jawab, kalau pernyataan abaikan. Oke? Nah, lalu ada gali impian. Nah, ini yang penting. Ingat, tadi kita bahas orang akan berjuang sungguh-sungguh di chip karena ada tujuan. Ada sesuatu yang ingin dia raih lewat bisnis chip. Ya, dan chip adalah solusi dia untuk bisa mewujudkan impiannya. Makanya pentingnya Anda menggali impian. Oke. Nah, menariknya Bapak Ibu, kebanyakan orang ya ketika presentasi itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan betapa hebatnya bisnis chip. Sehingga lupa menanyakan apa impian prospek. Ingat, Anda menjalankan bisnis chip ini ingin mencari orang yang aktif, bukan hanya segera pengguna produk, betul nggak? Karena Anda pembangun bisnis jaringan.
Anda ingin bisnis Anda berkembang, bertumbuh. Tentunya Anda butuh orang yang aktif dan bukan sekedar aktif. Tentunya berharap menjadi leader yang hebat di jaringan Anda, betul nggak? Nah, makanya Anda bicara banyak itu ketika di mana? Di presentasi, Bapak Ibu. Ketika follow up, rubah polanya, Anda jangan banyak bicara lagi, tetapi Anda lebih banyak mendengar ketika follow up. Karena apa? Kita ingin tahu hot button prospek itu. Kita ingin tahu apa kendalanya. Kita ingin tahu apa impiannya. Supaya apa? Supaya kalau kita bisa gali impiannya dan dia tahu impiannya bisa diwujudkan lewat chip, pasti dia akan bergerak sesuai apa yang dengan Anda inginkan, Bapak Ibu. Jadi pentingnya menggali impian, dan kebanyakan orang lupa menggali impian. Dan dia lebih banyak menceritakan tentang hebatnya bisnis chip. Memang bisnisnya hebat, tapi Anda jangan terlalu banyak over talk, jangan terlalu banyak bicara di saat follow up. Harus lebih banyak mendengar, bukan banyak bicara. Ingat, kita harus banyak bertanya ketika follow up, bukan banyak cerita lagi, Bapak Ibu. Karena cerita Anda cukup pada saat presentasi, ketika follow up banyak mendengar, banyak bertanya, dan jangan berdebat. Oke? Itu yang penting ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Anda tanya, Pak, dari presentasi yang lalu bagian apa yang menarik? Nah, mungkin dia akan bilang, oh kayaknya income-nya menarik tuh Pak. Keren juga ya Pak. Kalau saya bisa dapat bonus titik, waduh setiap ada orang yang bergabung, kayaknya seru ya Pak, 10 generasi, keren tuh Pak. Terus kalau saya dapat bonus pasangan VVIP Pak, waduh itu kayaknya keren juga tuh, 1 juta satu pasang. Kalau ada 10 pasang, 10 juta Pak. Kayaknya menarik tuh Pak income-nya. Oh, atau selain itu apa lagi Pak? Produknya juga kayak keren tuh, biochip ya, kayaknya menarik tuh biochip produknya. Atau apa lagi Pak? Nah itu, jadi Anda lebih banyak bertanya dari presentasi Anda, apa yang menarik? Mungkin dia tertarik produknya, dia tertarik dengan income-nya, atau dengan apapun yang Anda jelaskan ketika Anda presentasi. Ya, jadi Anda banyak bertanya, bukan banyak bicara ketika follow up. Oke? Nah, orang Bapak Ibu pasti akan banyak berharap dari bisnis chip ini ya, mungkin dia ingin punya penghasilan tambahan, ingin mewujudkan pengen pengen nggak mau kerja lagi atau apapun itu. Nah, ketika orang sudah mentok, ketika ditanyakan dia bingung menjawab apa, Anda perlihatkan 10 prioritas utama ya. Pak, ini Pak, ada 10 prioritas utama yang pada umumnya orang ingin wujudkan dalam hidupnya Pak. Misalnya memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga, memiliki rumah dan mobil baru Pak, atau menunaikan ibadah ke tanah suci bersama orang tua dengan pasangan Anda, mencapai kebebasan waktu dan finansial Pak, ingin punya waktu banyak dan punya uang banyak, sehingga kapanpun Anda bisa pergi jalan-jalan dengan orang-orang yang Anda cintai. Atau mungkin Anda ingin mengunjungi negara-negara yang belum Anda kunjungi, pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau mungkin Anda ingin memberikan pendidikan terbaik, Anda ingin memberikan pendidikan anak di luar negeri, yang mungkin punya impian memberikan sekolah Anda di Harvard, ya, atau di mana, ya, atau pengembangan diri, Anda ingin menjadi orang yang menyenangkan, Anda orang yang pandai bicara, akhirnya tadinya orang gagap atau orang takutan, gemetar kalau bicara depan umum, atau ingin melunasi hutang. Tentu dengan melunasi hutang, nggak banyak hutang, nggak punya hutang, lebih enak Pak hidup kita, betul nggak? Dan yang menarik, yang paling mulia adalah mungkin Anda ingin membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, dari spiral ini Pak, kira-kira apa yang ingin Anda inginkan? Nah, itu kita buka Bapak. Makanya penting sekali Anda punya apa ya, perinan ini, tapi di slide, tapi di flip chart kita akan ada prioritas ini Bapak Ibu ya. Nah, ketika Anda tanyakan, pasti dia akan milih Pak. Silakan Pak, kira-kira Pak, dari 10 prioritas ini mana yang benar-benar ingin Anda wujudkan? Pilih Pak, satu. Memang semuanya bagus Pak. Tapi seandainya satu yang Bapak pilih, kira-kira yang mana Pak? Nah, biarkan prospek Anda memilih Bapak Ibu. Ya, Anda tunggu. Ya, misalnya 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Anda tunggu sampai dia memilih apa yang benar-benar ingin dia wujudkan. Nah, lalu Anda gunakan teknik 3 pertanyaan emas. Apa tuh Pak Denny? Nah, gini Pak. Setelah Anda kasih lihat 10 prioritas, ya, dia akan memilih. Betul nggak? Misalnya Pak, saya ingin memiliki usaha sendiri Pak. Oh gitu ya Pak Budi. Mengapa Bapak pilih itu Pak? Iya Pak, saya udah capek Pak kerja Pak. Saya kerja udah 15 tahun Pak. Gajinya pun aduh Pak, nggak cukup Pak buat keluarga saya Pak. Saya kayak pengen punya usaha sendiri Pak.
Jadi kalau punya usaha sendiri, saya bisa mengejar pendapatan saya sesuai keinginan saya, sesuai target saya, dan juga saya punya waktu yang bebas yang bisa saya atur, Pak. Saya tidak tergantung orang lain, Pak. Oh gitu ya Pak Budi. Jadi Bapak benar-benar pengen punya usaha sendiri ya Pak? Iya Pak, saya pengen banget Pak. Saya pengen banget punya impian itu Pak. Nah, ya kan, setelah Anda tanyakan itu, dia udah milih, kalau dia udah ceritanya begitu dalam, dia curhat begitu banyak pada Anda tentang keinginannya itu Bapak Ibu, berarti hot bottomnya udah dapat. Impiannya udah dapat nih. Kalau udah impian udah dapat Bapak Ibu, kira-kira dia akan fight gak di sini? Pasti dia akan fight. Ya. Nah, lalu ada buat pertanyaan kedua. Apa konsekuensinya jika itu tidak terwujud, Pak? Pak, amit-amit, Pak. Kalau itu nggak terwujud gimana, Pak? Waduh, jangan dong, Pak Denny. Masa saya mau selamanya bekerja terus sampai saya pensiun? Saya nggak mau. Nah, kalau dia sudah merasakan begitu sedih atau dia begitu menyesal kalau nggak bisa diwujudkan, nah artinya impian itu sangat penting buat dia, Bapak Ibu. Kalau dia sudah melihat itu, artinya potensi Anda untuk bisa membuat dia bergerak, fight di bisnis chip besar Bapak Ibu. Lalu Anda hubungkan impian orang itu dengan bisnis chip. Wah Pak, menarik Pak. Impian Bapak luar biasa. Saya yakin Pak, kalau kita berjuang di chip 1-2 tahun Pak, Bapak punya penghasilan 100 juta per bulan dari chip, kira-kira Pak, bisa nggak Bapak wujudkan impian Bapak memiliki usaha sendiri? Oh, bisa Pak Denny. Saya kalau punya uang 100 juta per bulan, ya saya bisa wujudkan impian saya punya usaha sendiri itu. Nah, chip solusi untuk Bapak. Ayo Pak, kita fight. 1-2 tahun, punya penghasilan 1 juta. Chip adalah kendaraan yang tepat untuk bisa mewujudkan impian Bapak. Wah, kira-kira Bapak Ibu, kalau orang dibicara seperti itu, kira-kira mau nggak dia berjuang? Pasti mau Bapak Ibu. Karena apa? Karena chip adalah solusi bagaimana caranya dia bisa mewujudkan impiannya. Kenapa? Karena selama ini dia bekerja, jangankan buat mewujudkan impiannya, buat makan aja kurang. Jadi ketika dia melihat begitu besar peluang chip untuk bisa mewujudkan impiannya, potensi dia untuk berjuang sungguh-sungguh gede banget Bapak Ibu. Karena dia melihat chip adalah kendaraan yang tepat untuk bisa mewujudkan impiannya. Itu yang harus Anda lakukan ketika Anda follow up. Anda gali impiannya. Pak, kok tim saya nggak ada yang jalan ya Pak? Mungkin Anda nggak gali impian. Itu yang membuat tim Anda akhirnya nggak jalan Bapak Ibu. Hanya sekedar pakai produk atau mungkin hanya join hilang. Kenapa? Karena Anda nggak gali impiannya. Bapak Ibu, orang yang mau jalan, ya kalau Anda pun sama. Kalau kita mau pergi suatu tujuan, tentunya harus jelas, betul nggak? Harus ditulis apa, mau kemana tujuannya. Anda mesen Grab pun nggak bisa Anda tulis Bekasi. Harus lengkap. Itu pun begitu di sini. Anda harus punya tujuan yang jelas, tujuan yang kuat, impian yang besar. Itu yang membuat Anda serius dan sungguh-sungguh untuk bisa mewujudkan bisnisnya lewat chip ini Bapak Ibu. Jadi pentingnya Anda gali impian. Kalau Anda gali impian, saya yakin potensi orang yang aktif lebih besar kalau dipetimbang Anda nggak gali impiannya. Jadi 3 pertanyaan emas ini wajib Anda kuasai di saat Anda melakukan follow up. Anda suruh pilih, setelah Anda pilih tanya kenapa milih itu, setelah Anda milih itu lalu katakan konsekuensinya kalau nggak terwujud gimana, lalu hubungkan impiannya dengan bisnis chip sebagai solusi untuk bisa mewujudkan impiannya Bapak Ibu. Itu cara menggali impiannya ya. Nah, tadi kita sudah bahas, tanya jawab, gali impian, dan yang ketiga, gali daftar nama untuk mendapatkan janji presentasi. Ini yang penting, nggak kalah pentingnya. Karena ingat, Anda pebisnis jaringan, tujuannya adalah membangun jaringan, mengajak orang sebanyak-banyaknya ke bisnis Anda, dan Anda berpotensi menemukan orang yang hebat, yang akan melahirkan ribuan orang di jaringan Anda dari cara Anda menggali daftar nama, Bapak Ibu. Ya. Oke, kita bahas. Tadi sama setelah Anda buat janji impian, kalau ada pertanyaan, abaikan pertanyaan atau pernyataannya, jawab pertanyaannya, jangan berdebat, ya, gunakan teknik kupas bawang. Gimana Pak Denny? Nah, itu tadi. Wah, kayaknya saya sibuk. Saya nggak bisa jalan di sini. Oke, Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Aduh, kayaknya produknya mahal ya. Oke, Pak. Selain itu apa lagi, Pak? Kayaknya ini udah jenuh deh Pak orang kalau bisnis seperti ini. Oke Pak, oh gitu ya Pak. Oke Pak, selain itu apa lagi Pak? Terus kupas bawang. Selain itu apa lagi Pak? Selain itu apa lagi Pak? Kadang-kadang Bapak Ibu pernyataan itu adalah alasan orang untuk menolak.
Bahkan mungkin yang disampaikan bukan alasan yang sebenarnya. Ujung-ujungnya apa Pak? Saya nggak punya duit. Wah, biasanya gitu ya. Atau, aduh saya kayak gengsi deh Pak, jangan begini. Saya kan manajer Pak, masa saya jangan bisnis seperti ini Pak? Nah, mungkin gengsi. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita sering lupa ketika ada orang memberikan pernyataan di debat sama kita. Jangan Bapak Ibu, ingat jangan berdebat. Gunakan teknik kupas bawang. Selain itu apa lagi Pak? Dijawab selain itu apa lagi Pak? Oke, selain itu apa lagi Pak? Sampai terakhirnya dia menjelaskan yang sebenarnya apa alasan dia melakukan memberikan pernyataan itu Bapak Ibu. Jadi gunakan teknik kupas bawang, jangan berdebat. Nah Pak, oke Pak, saya sibuk Pak, kayaknya saya nggak bisa jangka habis ini Pak. Oh gitu ya Pak. Tadi saya sudah ajarkan juga teknik fill, felt, dan found. Tetapi Bapak Ibu, apapun kondisinya, apapun pernyataannya, apapun alasannya, solusinya, teh botol sosro, bukan Bapak Ibu ya. Pak, boleh nggak saya tunjukkan solusi? Biasanya kan orang macam-macam cerita. Pak, menarik Pak. Apa yang Bapak sampaikan tadi itu sangat menarik buat saya Pak. Pak, boleh nggak saya tunjukkan solusinya? Oh, boleh dong. Apa tuh Pak Denny? Ini Pak, gali daftar nama. Ini adalah solusi terbaik untuk orang-orang yang memberikan pernyataan yang banyak bla 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 bla. Solusinya gali daftar nama. Gimana caranya? Oke, kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, Anda harus siapkan, Anda harus bawa kertas kosong dan alat tulis, pulpen atau pensil terserah. Harus Anda punya. Jangan sampai Anda pinjam sama prospek Anda, malu Bapak Ibu ya, menunjukkan Anda nggak profesional. Kemana-mana Anda kalau bisa bawa kertas kosong, ya HVS atau buku yang memang bisa Anda sobek, Anda lepas ya, untuk menggali daftar nama. Nah, Anda beri kesempatan ya kepada orang Anda dalam waktu 2 menit. Ini namanya jurus simulasi 2 menit Bapak Ibu. Jadi Anda berikan waktu pada prospek Anda untuk menyebutkan nama-nama temannya, tetangganya, saudaranya dalam waktu 2 menit. Ya, Pak. Oke, Pak. Anda sudah siapkan pulpen dan kertas kosong. Saya kasih waktu 2 menit, Pak. Untuk Bapak sebutkan teman-teman Bapak yang Bapak kenal. Saudara, teman kuliah, teman sekolah, teman kerja. Bapak berapa kali berhenti kerja, mungkin beberapa kerja atau pekerjaan yang mungkin Bapak kenal. Tulis Pak, saya kasih waktu 2 menit Pak. Sebutkan nama depannya aja Pak. Siapa? Oke. Ya, Anda biarkan dia tulis. Saudara kandung Pak? Tulis ya. Kalau dia berhenti, dia lupa, sebutkan saudara kandung Pak. Sepupu Pak. Tuh, sahabat, ya teman kuliah, teman kantor Pak. Setelah banyak 2 menit, oke Pak, stop. Wah, lalu Anda hitung. Setelah Anda tulis, lalu Anda hitung. Wah, luar biasa Pak. Jangan lupa kasih pujian Bapak Ibu. Wah, luar biasa Pak Budi. Orang biasanya Pak, kalau dikasih waktu 2 menit, paling hanya bisa menulis 20 Pak. Ini Bapak 30 nama Pak. Wah, luar biasa Pak. Pak Budi luar biasa. Bapak berpotensi sukses Pak di sini. Wah, orang kalau dipuji senang Bapak Ibu. Ingat, Anda cari teman. Ya, pandai-pandai memuji, tapi yang wajar, jangan berlebihan. Nah, setelah dapat 30 nama yang ditulis oleh Pak Budi dalam waktu 2 menit ini, Pak Budi, kita akan cari, ibarat pemain bola, cari pemain terbaik. Ibaratnya SP-nya tinggi Bapak Ibu. Karena yang saya bilang tadi di awal di daftar nama, SP yang tinggi ini potensi joinnya tinggi. Pertama, punya uang. Mungkin dia orangnya kecebel. Dia orangnya banyak teman. Atau dia orangnya percaya sama Anda. Jadi Anda siapkan, Anda pilih minimal ya 5 atau 10 atau 11 orang yang akan Anda presentasi secepatnya. Karena ini orang potensial. Ya, nah mungkin Anda bisa tanya begini, Pak, siapa yang ambisius Pak? Oh ya, oh ini Pak Heru Pak. Oke Pak. Siapa yang banyak teman Pak? Oh ini Pak, Tina Pak. Oke, catat ya, kasih tanda bintang atau Anda lingkarin. Siapa yang sibuk? Loh, kok sibuk Pak? Iya Pak. Biasanya orang sibuk pandai ganti waktu Pak, orang sukses Pak. Oke Pak. Ini Pak, Tony Pak. Oke, lalu siapa? Siapa yang banyak uang Pak? Oh ini Pak yang banyak uang Pak, Wilson Pak. Lalu siapa yang percaya sama Anda Pak? Oh ini Pak, Robert Pak. Nah, seterusnya sampai 11. Oke. Nah, setelah ada 11 orang yang ingin Anda presentasi, jangan lupa kadang kita berpikir gini, Pak, ini 11 orang ini Pak, nanti Bapak undang
Nanti saya datang, saya presentasi, Pak. Sering nggak Anda bicara seperti itu? Anda berpikir orang itu disuruh buat janji. Bayang nggak Bapak Ibu? Orang belum join, belum ngerti cara buat janji, Anda suruh mengundang orang untuk datang ke rumahnya, lalu Anda datang untuk presentasi dan join. Mungkin harapan kebanyakan orang seperti itu. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Dan kejadiannya, akhirnya banyak yang nggak hadir. Kenapa? Karena orang yang belum ngerti cara buat janji, suruh ngundang, pasti akan dinegatifin sama orang yang dia undang. Ya, kenapa lu ngajar di sini? Hati-hati bro, ditipu lu, bla 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 bla. Kebayang nggak orang Bapak Ibu? Orang udah belum join juga, udah gitu belum ngerti buat janji juga, tapi Anda suruh untuk buat janji, mengundang, udah pasti banyak, nggak akan banyak yang datang, mungkin nggak akan ada yang datang, no show. Ini kesalahan yang banyak terjadi yang dilakukan oleh kita Bapak Ibu. Ketika ada orang prospek, Anda suruh buat janji dari orang yang prioritas yang ingin Anda undang. Lalu gimana caranya Pak Denny supaya orang itu bisa hadir? Anda yang mengundang. Ya, ingat Bapak Ibu. Ya, Anda harus jelaskan. Ya, rata-rata orang di kota yang tinggal di kota itu kalau dalam waktu 15 menit itu bisa membuat 100 nama Bapak Ibu. Ya, Pak Budi. Umumnya orang di kota itu Pak, dalam waktu 15 menit itu bisa 100 nama. Kira-kira Pak Budi bisa nggak? Oh bisa Pak Denny, jangan 100 nama, 200 nama bisa Pak Budi. Nah, jadi ini hal yang penting yang harus Anda sampaikan, bahwasannya potensi daftar nama itu besar. Ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau 100 nama, masing-masing menulis 100 nama, ada 10.000 nama. Keren banget, ada 10.000 nama. Iya. Nah, kira-kira yang join 10%, nah kita bilang Pak Budi, dari 10.000 nama ini, kalau yang join 10% aja, ada 1.000 member, Pak. Berapa bonus yang Bapak dapatkan di CIP, Pak? Ya, dari bonus titik, bonus sponsor, bonus pasangan, ada 500 kiri, 500 kanan, Pak. Bapak dapat bonus sponsor, bonus titik, bonus pasangan, dan juga mendapatkan 2 reward, Pak, dari di sini, Pak. Ini luar biasa, Pak. Ya, jadi dengan cara seperti ini, Anda membuka mindset orang itu yang tadi bisnis ini merasa sulit, dia sibuk, akhirnya terbuka. Oh, ternyata bisnis ini nggak sesulit apa yang Anda pikirkan, apa yang dia pikirkan, Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang itu yang tadinya ragu untuk bergabung setelah Anda gali daftar namanya, akhirnya dia tertarik untuk join. Itulah pentingnya kita menggali daftar nama, karena banyak orang tidak sadar potensi daftar namanya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita tahu cara yang menggali daftar nama, maka potensi orang bergabung besar. Jadi penting tadi Bapak Ibu. Jadi selain gali impian, dia udah semangat, lalu Anda olah namanya, dan Anda bisa kasih akumulasi atau contoh potensinya seperti ini, potensi orang bergabung besar, potensi orang semangat besar Bapak Ibu, karena Anda sudah membangkitkan semangatnya dari cara Anda menggali daftar nama. Ini yang penting Bapak Ibu. Ya, jadi gali impiannya udah, dia udah semangat melihat solusi dan peluang di bisnis chip, lalu Anda buka potensinya, otomatis orang itu akan semakin semangat Bapak Ibu. Keren nih bisnis chip. Pasti saya bisa wujudkan impian saya yang selama ini belum bisa saya wujudkan. Wah, kalau udah kayak gini semangat gak? Semangat. Nah, Bapak Ibu, ya, tadi dari 10 daftar nama yang sudah Anda buat, ya, udah Anda buat tadi, Anda bantu presentasi atau buat janji dengan cara ya yang namanya phone on tree. Biasanya Bapak Ibu, ketika kita harus siapkan 10 nama atau 11 nama tadi, biasanya, Pak, saya punya waktu Selasa dan Kamis. Kira-kira teman Bapak bisanya hari apa, Pak? Mumpung saya ada waktu, Pak, Selasa dan Kamis ini, Pak. Oh, gini aja deh, Pak Denny. Nanti saya hubungi. Nah, biasanya kan orang seperti itu. Dia mau hubungi sendiri, udah pasti gagal, Bapak Ibu. Anda yang harus aktif. Ingat, orang atau prospek atau orang baru, dia belum ngerti cara bikin buat janji. Ya, jadi Anda yang harus bimbing. Anda yang harus arahkan, Bapak Ibu. Pak Budi, teman yang potensial ini juga ada di daftar nama orang lain, Pak Budi. Kalau Pak Budi tunda, ya, dan orang lain yang presentasi, joinnya ke siapa Pak Budi? Tentunya ke orang lain. Sayang Pak Budi. Saya punya waktu Selasa dan Kamis. Kira-kira Pak Budi mau hari apa gunain waktu saya? Kita undang teman Pak Budi. Saya bantu ngundangnya, Pak.
Jadi jangan dilepas Bapak Ibu, jangan dibiarkan orang yang belum join atau yang sudah baru join untuk buat janji home meeting atau ngundang atau janji ketemu Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu, pasti gagal. Ya, karena dia nggak tahu caranya buat janji. Tapi Anda yang bantu ya supaya mereka atau prospeknya bisa mengundang teman-temannya itu. Pak, kabar baiknya kita punya kesempatan untuk mengajak mereka duluan, Pak. Saya ada waktu kosong Selasa atau Kamis jam 2 siang. Kira-kira bro bisa nggak mengosongkan waktu tersebut teman-temannya? Buat janji teman-temannya. Nanti saya bantu, Pak. Jadi ini penting Bapak Ibu ya. Penting sekali Anda bisa membantu prospek Anda untuk buat janji. Nah, contoh tadi ada Heru kan. Nah, Pak, boleh nggak aku minta nomor telepon Heru? Nah, lalu Anda lanjut ke phone on tree Bapak Ibu. Phone on tree apa? Bicara bertiga Bapak Ibu. Ya, ini phone on tree. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Setelah saya mendapatkan nomor telepon Pak Heru, saya telepon Pak Heru Bapak Ibu. Ya. Selamat siang Pak Heru, saya Denny, temannya Pak Yono. Pak Heru belum kenal saya. Sebentar, ini ada Pak Yono di sebelah saya atau Pak Budi di sebelah saya. Ya. Jadi setelah ada telepon Pak Heru kan nggak kenal Anda. Anda kasih tahu bahwasannya Anda sedang dengan Pak Yono atau Pak Budi yang dikenal oleh Pak Heru. Jadi Pak Heru nggak kaget, orang nggak kenal kok tahu nomor telepon saya, betul nggak? Nah setelah itu Anda kasih tahu, ini Pak, Bapak nggak kenal saya temannya Pak Yono. Nah Pak Yono ada di sebelah saya Pak. Kita kasih nomor teleponnya ke Pak Yono. Nah Bapak Ibu, Bro Heru, ini aku Yono Astra. Itu tadi Pak Denny, teman saya. Ada yang penting yang mau disampaikan beliau. Sebentar ya, ini Pak Denny akan sampaikan informasinya. Lalu saya yang buat janji. Nah, cara buat janji minggu lalu sudah saya sampaikan. Ya, Pak Yono, boleh tahu Pak Yono bergerak di bidang apa ya? Oh, Pak Denny saya di bidang IT. Oh, luar biasa Pak Yono. Sudah berapa lama Pak di bidang IT? Saya sudah 11 tahun. Oh, luar biasa ya pengalaman di IT ini 11 tahun. Saya nggak janji apa-apa, Pak. Belum tentu Pak Heru cocok. Besok Selasa sore kita ketemu Pak. Ada suatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Pak. Bareng sama Pak Yono Pak. Mungkin mau ketemu di rumah Pak Yono boleh. Mau ketemu di kafe boleh. Tapi yang pastinya yang buat janji adalah Anda. Bukan prospek Anda dan Anda membantu dengan teknik phone on tree. Tadi skripnya sudah saya jelaskan. Nah kalau caranya seperti ini kira-kira potensi orang datang besar nggak? Besar Bapak Ibu. Karena kita kasih tahu cara. Otomatis prospek kita atau mitra kita yang baru, dia melihat cara kita melakukan phone entry, kira-kira dia bisa beraplikasi nggak? Bisa Bapak Ibu. Itulah cara follow up mengajarkan bagaimana cara yang benar memulai bisnis ini Bapak Ibu. Itu yang mungkin banyak kita lupakan. Ya. Nah, jadi buat janjinya selesai Bapak Ibu. Anda bisa ketemu dengan Heru dan beberapa orang yang 10 tadi yang potensinya besar. Anda bantu presentasi. Anda sebagai upline bantu presentasi Bapak Ibu. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu ya. Yang saya sampaikan buat janjinya seperti ini Bapak Ibu. Skripnya. Ya, ini skripnya seperti ini yang saya sampaikan di materi buat janji. Ya, nanti untuk teman-teman yang tidak bisa mendapatkan informasi tentang buat janji dan buat daftar nama, saya sedang edit video ataupun audionya, nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng. Ya, bisa berulang-ulang Anda dengarkan Bapak Ibu ya. Nah, ini skrip untuk mengundang Pak Heru untuk bertemu dengan Pak Yono dan kita, Anda upline-nya seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, tadi setelah gali daftar nama untuk tujuan yang membuat janji presentasi ya, di bisnis ini Bapak Ibu ada istilahnya ilmu memutar roda. Ingat, Anda pembangun bisnis jaringan, bukan hanya sekedar jualan Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Maksudnya gini, Anda jualan monggo silakan jualan, tapi ingat, di Chip Anda ingin membangun kerajaan bisnis Anda. Semakin banyak di jaringan Anda orang yang bergabung, orang yang bagus, orang yang aktif, potensi bisnis Anda besar semakin besar. Jadi ini ilmu mutar roda ini biasa saya gunakan untuk penjelasan mengenai menggali kedalaman. Tapi sini saya ulas sedikit mengenai ilmu memutar roda. Karena di bisnis apapun yang namanya bisnis network, ilmu memutar roda ini wajib kita lakukan kalau kita mau besar bisnisnya Bapak Ibu. Karena kita adalah pebisnis jaringan. Ya, nah ini caranya Bapak Ibu. Ya.